Dan momen itu adalah momen terakhir Michael Rockefeller terlihat. Dari situ dia udah nggak pernah kelihatan lagi tuh. And he strapped on 2 empty gasoline cans to his waist and jumped in and said, "I think I can make it," and was never seen again. Anak gubernur New York yang kaya raya tewas dimakan. Karena entah kenapa dari dulu suka banyak yang minta bahas elit global. Bang, elit global bang, bahas bang. Oke. Kalau gitu ayo kita bahas kisahnya Michael Rockefeller. Anak dari keluarga konglomerat terkenal Amerika yang hilang di Papua. Yang diceritain secara luas, dia tuh dibunuh dan dimakan sama orang-orang suku Asma. Tapi ingat walaupun cerita ini tuh udah kesebar dan diterima secara luas, tapi sampai sekarang tuh belum ada bukti yang bisa mastiin kalau Michael Rockefeller tuh bener-bener udah meninggal dan dimakan ya. Makanya karena kurangnya bukti konkret nih, ada sebagian orang yang yakin kalau Michael Rockefeller tuh sebenarnya masih hidup dan berbaur sama orang-orang Asma. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa seorang Rockefeller hilang secara misterius di suku yang waktu itu tuh masih primitif banget? Dan kemungkinan apa yang paling masuk akal tentang hilangnya Michael Rockefeller ini? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas misteri hilangnya Michael Rockefeller, anak keluarga terkaya dunia yang hilang di Papua. Di Learning by Googling. Ya, kayak biasa, sebelum masuk ke inti pembahasannya, gue mau jelasin latar belakangnya dulu nih. Jadi, Michael Rockefeller ini, dia adalah cicit dari John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil, perusahaan minyak yang gede banget di Amerika. Kalau menurut Britannica, waktu John D. Rockefeller masih hidup, dia tuh jadi orang terkaya di Amerika waktu itu, yang kekayaannya tuh diperkirakan mencapai 1,4 miliar US dollar. Atau kalau dikonversi ke nilai mata uang sekarang tuh jumlahnya tuh sekitar 435 miliar US dollar. Dan ini jelas angka yang bener-bener gede banget nih di era revolusi industri yang ngebikin John D. Rockefeller jadi orang paling berpengaruh. Nggak cuma ke keuangan Amerika, tapi juga ke keuangan global. Nah, kekayaan dia ini terus diwarisin nih ke anak cucunya nih. Dan sampai sekarang, nama keluarga Rockefeller tuh masih dikenal sebagai keluarga konglomerat old money. Dan Michael sendiri, dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari Nelson Rockefeller dengan istri pertamanya. Nah, waktu Michael hilang di Papua, bokapnya Nelson, dia tuh lagi menjabat sebagai gubernur New York. Dan beberapa tahun setelahnya, dia menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Jadi ya bener-bener bukan orang sembarangan ini, Michael Rockefeller ini. Makanya keluarganya sering disebut sebagai elit global kan. Michael Rockefeller was not only the son of one of the richest and most powerful men in America, he was the son of the governor of the state of New York. Nah yang menarik, kalau menurut historik misteris, walaupun dia terlahir kaya dan punya segalanya, tapi Michael tuh nggak mau ngikutin jejak keluarganya yang lain. Dia nggak mau kerja di perusahaan keluarganya. Padahal kalau mau, dia tinggal milih aja kan tuh mau nerusin perusahaan yang mana. Mau perusahaan minyak, real estate, finance, atau yayasan yang ada di bawah kepemilikan Rockefeller. Nah, tapi dia sama sekali nggak mau tuh, dia nggak minat ke situ. Dia justru pengen neliti kehidupan suku-suku primitif yang ada di pedalaman dunia. Dan ketertarikannya ini bisa muncul gara-gara bokapnya, Nelson Rockefeller, ngebuka Museum of Primitive Art yang mamerin berbagai koleksi seni dari suku-suku pedalaman di dunia. Jadi, gara-gara museum bikinan bokapnya, dia jadi tertarik deh tuh sama kehidupan primitif. Makanya selama kuliah, walaupun dia kuliah di jurusan History and Economics di Harvard, tapi dia sering banget tuh pergi keliling dunia buat meliti kehidupan suku-suku primitif. Dan ngebawa pulang koleksi seni setempat buat dipamerin di museum bokapnya. At 22, Michael Rockefeller was the most outgoing and restless of the governor's 3 sons and 2 daughters. He loved travel and people. Oke, sekarang sebelum lanjut ke gimana Michael bisa hilang, gue mau jelasin satu peristiwa penting dulu nih yang terjadi di Asmat. Terjadi hampir 4 tahun sebelum Michael Rockefeller ke sana. Dan ini harus diceritain soalnya peristiwa ini emang penting banget di misteri hilangnya Michael nanti. Jadi kalau menurut Smithsonian Magazine, setelah Belanda terusir dari wilayah Indonesia yang lain, mereka akhirnya mulai memperluas dan mempererat cengkeraman mereka di Papua. Yang emang waktu itu belum gabung sama Indonesia. Nah, waktu itu Belanda menugaskan Kolonel Max Lepper buat memimpin ekspedisi penertiban yang tujuannya supaya suku-suku pedalaman di Papua bisa tunduk ke pemerintah Belanda. Nah, di waktu-waktu sebelum dia pergi ke Asmat, Max Lepper tuh udah banyak banget tuh ngedenger rumor-rumor yang bilang kalau orang suku Asmat tuh ngeri, tradisinya aneh, suka ngebunuh, suka berburu kepala manusia, kanibal. Ya pokoknya yang isu-isu begitu tuh udah sering banget dia denger. Dan ternyata karena keseringan terpapar isu-isu begini, ternyata ini tuh ngebikin Max Lepper jadi jiper sendiri. Makanya jadinya sebelum dia sampai di desa suku Asmat, dia tuh udah takut duluan dan mutusin buat make cara kekerasan.
Karena ya dia yakin, dia ngerasa cara baik-baik tuh nggak akan mempan, nggak akan bekerja. Ya pokoknya kalau ngedenger suku Asmat, dia tuh bawaannya tuh langsung seuzon aja, langsung macem-macem aja. Langsung pokoknya mikirnya nggak akan bisa damai aja. Nah, di sisi lain, suku Asmat mereka tuh percaya banget sama yang namanya roh leluhur dalam keseharian mereka. Dan suku Asmat juga yakin kalau leluhur mereka tuh berasalnya dari seberang laut. Makanya kalau nanti mereka meninggal, mereka tuh bakal kembali lagi ke seberang laut. Ya pokoknya mereka percaya banget lah kalau seberang laut tuh adalah tempat tinggal leluhur yang sangat mereka hormati. Nah di bulan Januari 1958, Max Lepper sama pasukannya mereka sampai di desa Omadesep. Dan di situ Max Lepper langsung merintahin supaya semua senjata disita dan semua kano dibakar. Nah ngelihat ini, suku Asmat yang ada di sana, mereka jadi pada bingung dong. Loh, kalau mereka datang dari seberang lautan, mereka harusnya leluhur kita dong. Harusnya mereka baik dan ngebantu kita dong. Kok ini malah begini? Malah senjata kita diambil terus kano kita dibakar. Terus dari situ, sebulan kemudian, Max Lepper melanjutin ekspedisi dia ke desa Oceane. Tapi ya karena orang-orang di desa itu udah ngedenger apa yang terjadi di Omadasep kan, jadi ya mereka lebih waspada di sini. Dan bener aja, pas Lepper sampai di desa itu, ada puluhan warga desa Oceanep yang semuanya laki-laki pada ngerumunin Lepper dan pasukannya. Nah, yang harus kita tahu sebenarnya di momen itu warga desa yang ngerumunin tuh semuanya pakai tangan kosong tuh, sama sekali nggak ada yang bawa senjata. Tapi karena basicnya Lepper udah takut nggak jelas duluan kan, udah sering suuzon duluan kan, dan desa Oceanep juga kelihatan nggak mau nurut sama Belanda. Akhirnya di situ Lepper nyuruh anak buahnya buat nembakin peluru. Nah, gara-gara ini akhirnya ada 5 orang suku Asmat yang terbunuh, yang 4 diantaranya merupakan pemimpin 4 Ye berbeda. Ye tuh apa? Ye tuh apa ya? Ya kayak pemimpin kehidupan spiritual dan roh gitu di desa Oceanep. Jadi di Oceanep tuh ada 5 Ye. Nah, 4-nya itu dibunuh dengan pistol, dengan sesuatu yang nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena ya walaupun orang-orang suku Asmat sering perang antar desa kan, tapi mereka paling cuma perang pakai tangan kosong atau yang mentok-mentok pakai tombak doang. Nah, ngelihat pistol bisa nembak, ya kaget lah mereka. Langsung pada kocar-kacir semua tuh, pada kabur ke hutan tuh, sambil bingung kenapa teman-teman mereka dibunuh dengan brutal. Dan berdasarkan tradisi Asmat, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Makanya akhirnya di sini mereka dendam deh sama orang-orang kulit putih. 我一直发阿贵么，那里是路比高的，过来的东方的拿手还没，高的23，说都是东方是说都是么拿的呀。 Kita balik ke Michael Rockefeller. Kalau menurut Harvard Peabody Museum of Archaeology and Ethnology disebut, setelah lulus dari Harvard di tahun 1960, Michael tuh langsung ngajuin diri buat gabung ke ekspedisi Harvard Peabody yang dipimpin sama Robert Gardner, pembuat film dokumenter terkenal yang lagi pengen bikin film dokumenter di suku Dani, Papua. Film dokumenternya tuh judulnya Dead Birds. Nah, di situ Michael bareng kru film yang lain, mereka tuh menetap di suku Dani selama berbulan-bulan, dari Mei sampai Agustus 1961. Dan setelah proses pengambilan film selesai, semua kru pada balik ke Amerika, kecuali Michael Rockefeller. Michael tuh malah ngelanjutin perjalanan dia secara pribadi buat meliti kehidupan suku lain yang juga ada di Papua. Tepatnya di sini suku Asmat. Tapi ini waktu itu dia tuh nggak bener-bener pergi sendiri ya. Jadi berkat koneksi keluarganya, Michael bisa deh tuh menghubungi otoritas pemerintah Belanda di Jayapura yang waktu itu masih nguasain Papua. Ya jadi tadi kan tuh, walaupun wilayah Indonesia lainnya tuh udah merdeka dan udah bersatu, tapi Papua tuh kan masih jadi punyanya Belanda. Yang nama resminya tuh waktu itu masih Nugini Belanda. Nah, abis dikontak sama keluarga Rockefeller, pemerintah Belanda langsung merekomendasikan 2 orang buat nemenin perjalanan Michael. Ada Rene Wossing yang merupakan antropolog dan pegawai pemerintah Belanda di Biro Hubungan Pribumi Nugini Belanda, sama Pastor von Peggy yang merupakan misionaris Katolik yang udah lama tinggal di Papua dan udah fasih banget berbahasa Asmat. Dan ya udah, bertiga lah tuh mereka akhirnya berangkat. Nah, kalau menurut Fox, perjalanan pertama Michael ke Asmat di bulan September 1961 tuh berjalan lancar. Ditemenin sama 2 orang pendamping dari Belanda tadi kan, dia jadi kenal tuh budaya dan tradisi Asmat yang unik. Dan dia juga nyoba ngebeli alat dan kesenian di sana buat dibawa ke Amerika. Nah, di sini ada pembelian yang berhasil, tapi banyak juga tuh yang gagal tuh. Terus beberapa hari kemudian dia balik ke Jayapura, tapi sebulan kemudian, di bulan Oktobernya, Michael balik lagi ke Asmat cuma berdua doang sama Rene Wossing. Dan di sana dia ngelakuin tur ke 13 desa Asmat tuh, sambil di-guide sama 2 remaja lokal Asmat. Nah, masih belum puas sama perjalanan itu, dia lagi-lagi pengen balik lagi tuh ke Asmat tuh. Dan akhirnya di bulan Novembernya, dia berangkat deh naik kapal katamaran. Kapal katamaran tuh kayak perahu mesin gitu. Dia berangkat berdua sama Rene Wossing.
Rencananya nantinya pas mereka udah sampai di darat, mereka bakal ketemu lagi tuh sama Pastor Von Page. Tapi ternyata perjalanan dia yang ini nggak mulus nih. Ombak di laut tuh tiba-tiba jadi pasang dan nggak stabil, yang ngebikin kapal yang mereka naikin jadi kebalik. Nah, kalau menurut NPR, Michael sama Rene Wosing, mereka tuh terjebak di atas kapal terbalik semalaman di tengah laut. Bener-bener kejebak nunggu bantuan dateng. Terus besok paginya, sekitar jam 8, Michael ngajak Rene buat berenang aja yuk, ke sana yuk, ke pantai yuk. Itu pantainya kelihatan kok, bisa kita berenang. Dia ngajak gitu tuh, tapi di sini Rene nolak karena ternyata dia nggak bisa-bisa banget berenang. Lagian jarak antara kapal yang kebalik sama pantai itu masih sekitar 5 kilometeran. Pokoknya kalau menurut perhitungan Rene itu masih jauh banget lah. Tapi tetap di sini Michael kekeh nih, dia yakin bisa nyampe ke pantai dengan berenang. Dan ya udah, akhirnya Michael nyopot pakaiannya, cuma pakai celana dalam doang, sambil dia ngiketin 2 jerigen bekas bensin ke kepalanya sebagai pelampung. Terus udah deh, berenang deh dia deh ke pantai deh. Sedangkan Rene Wosing, dia tetap stay di atas kapal yang kebalik, yang akhirnya ditemuin sore harinya sama tim penyelamat Belanda. Dan momen itu adalah momen terakhir Michael Rockefeller terlihat. Dari situ dia udah nggak pernah kelihatan lagi tuh. Dari situ dia menghilang. We're heading into southern Asmat, a region that had little contact with the West and the outside world, and they were crossing the mouth of a river. He just took a wave over the stern, the engine went out, the boat flipped over, they drifted for 24 hours, and at the end of that time, Michael was impatient, and he strapped on 2 empty gasoline cans to his waist and jumped in and said, I think I can make it, and was never seen again. Nah, kalau menurut Carl Hoffman, jurnalis National Geographic, sekaligus penulis buku Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art, yang ngelakuin penelusuran langsung ke suku Asmat buat nyari kebenaran di balik nasib Michael Rockefeller, disebut, setelah kabar hilangnya Michael nyampe ke telinga pemerintah Belanda, otoritas Belanda langsung kerjasama sama pemerintah Australia buat ngelakuin pencarian besar-besaran. Tapi hasilnya nihil nih, Michael nggak bisa ditemuin. Dan walaupun dia udah hilang sejak November 1961, tapi ternyata kabar ini tuh ditutup-tutupin dan baru nyampe ke telinga media di bulan Maret 1962. Dan di situ media langsung tuh memberitakan kalau anak gubernur New York yang kaya raya tewas dimakan kanibal. Nah, berpuluh-puluh tahun kemudian, karena berita ini nggak ada bukti konkretnya kan, akhirnya Carl Hoffman, si penulis buku tadi, dia mutusin buat nelusurin sendiri deh. Bahkan dia sengaja kursus bahasa Indonesia biar bisa ngobrol sama orang Asmat yang juga udah pada bisa bahasa Indonesia. Dia ngelakuin penelusurannya tuh di tahun 2012, dimana di tahun itu banyak orang Asmat yang pernah terlibat langsung sama Michael Rockefeller tuh udah pada meninggal. Udah lama banget kan soalnya kan. Bahkan tetua suku yang dia samperin aja, itu dulu masih anak-anak tuh waktu Michael Rockefeller hilang di sana. Jadi ya emang saksi hidupnya tuh udah hampir nggak ada. Terus hasil penelusurannya gimana? Sayangnya hasil temuan Hoffman juga sama nih. Hasil temuannya nyimpulin kalau Michael Rockefeller meninggal dan dimakan. Jadi ceritanya gini, ini based on penelusurannya Hoffman nih ya, versinya dia nih. Jadi waktu Michael berenang tuh itu sebenarnya dia berhasil tuh. Dia berhasil nyampe pantai hidup-hidup. Tapi di situ dia langsung ketemu sama sekitar 50 anggota desa Oceanep yang lagi nyari taring hewan liar buat dijadiin aksesoris. Nah, lu inget kan desa Oceanep kan? Desa yang dendam sama orang kulit putih gara-gara kelakuannya Max Lepper. Nah, di situ waktu mereka nemuin Michael yang kecapean itu, 5 orang pemimpin J yang ada di situ, mereka pada berdebat nih. Berdebat tentang harus diapain si Michael ini. 4 pemimpin J yang jadi penerus pemimpin yang sebelumnya terbunuh, mereka pengen ngebunuh Michael. Karena ya, inget kan prinsipnya kan, nyawa harus dibalas nyawa. Tapi ada satu pemimpin yang nolak di sini. Dia bilang, ya udahlah nggak usah dibunuh lah. Cuma ya dia kan kalah suara kan, 4 lawan 1 nih kan. Dan ya udah nasib Michael ya ditetapkan di situ deh. Langsung Michael ditusuk sama salah satu pemimpin J. Terus ya gimana ya? Ya intinya pokoknya otaknya dimakan aja. Sesuatu yang di masa itu tuh katanya tuh emang masih dilakukan di Asmat. Terus ini gimana memperhalusnya ya? Ya pokoknya tulang dia dibagi-bagiin lah sebagai souvenir atau disebutnya tuh pangayuan. Tradisi nyimpen tengkorak musuh sebagai kenang-kenangan. Disebut totalnya ada 15 orang yang nyimpen sisa-sisa Michael Rockefeller sebagai souvenir. Termasuk di sini kacamata sama celana dalam yang dia pakai. Ya kan 2 barang itu kan emang asing kan di mata suku Asmat waktu itu kan. Jadi ya buat mereka emang cocok banget jadi souvenir.
As early as March of 1962, the first rumors hit the Associated Press wires that Michael had in fact made it to shore and been attacked and consumed by men from the village of Ochinep. To really understand what happened, I had to go to Asmat. I had to be bothered by consistent reports that he had been killed in retribution for a Dutch raid that had taken place. Dan hasil penelusuran Carl Hoffman ini tuh sama persis ya, kayak cerita yang ditulis sama Pastor Von Page puluhan tahun sebelumnya. Yang setelah hilangnya Michael, dia juga langsung ngelakuin penelusuran tuh. Terus selain itu, cerita yang dia dapat sama Pastor Van der Waal sama Van Kessel tuh juga sama tuh, nggak ada yang berubah. Nah, tapi ini kalau mungkin lu semua yang tahu tentang kisah kematian Michael Rockefeller tuh kan selain Hoffman tuh kan semuanya kan otoritas gereja kan, semuanya kan pastor-pastor kan. Nah, ternyata ini juga tuh ada alasannya loh. Emang alasannya apa? Soalnya waktu itu, satu-satunya orang kulit putih yang diterima sama suku Asmat tuh cuma misionaris yang emang udah tinggal lama di sana dan udah berbaur sama masyarakat lokal. Bahkan jauh sebelum Max Lepper datang dan bikin kacau. Dan menariknya disebut dari hilangnya Michael itu, para tetua suku Asmat sendiri dari generasi ke generasi, mereka tuh terus-terusan ngulang sajak-sajak peringatan yang bunyinya, jangan beritahu mereka, jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau kamu bertemu orang luar, diam saja, jangan bicara tentang ini. Kalau kamu bicara, kamu akan mati. Kalau kamu buka mulut, keluargamu akan mati. Kalau kamu memberitahu mereka, orang-orang di desa ini akan mati. Nah, banyak yang yakin kalau konteks dari peringatan ini tuh adalah tentang cerita kematian Michael Rockefeller. Jadi mereka takut kalau ada yang ngasih tahu orang luar tentang apa yang terjadi ke orang yang mereka bunuh, mereka takut bakal dibales tuh. Ya soalnya prinsipnya kan tadi kan, menurut orang Asmat nyawa tuh harus dibalas nyawa. Nah, di situ mereka nggak mau orang-orang dari tempat orang yang mereka bunuh berasal, atau dalam hal ini orang-orang dari tempat Michael berasal, tahu tentang kejadian ini, terus mereka balas dendam lagi ke mereka. Apalagi orang-orang itu punya senjata canggih kan, nah itu takut tuh mereka tuh. Dan sajak peringatan ini makin dipercaya setelah wabah kolera melanda Asmat, nggak lama setelah Michael hilang. Wabah yang menewaskan sekitar 70 orang, termasuk anak-anak. Mereka percaya wabah itu tuh adalah hukuman dari leluhur karena mereka udah ngebunuh orang dari seberang laut. Pokoknya dari situ mereka makin takut roh-roh bakal ngebalas mereka lebih jauh kalau banyak orang yang tahu tentang kisah ini, tentang kejadian ini, tentang apa yang mereka lakukan ke Michael. Jadi ya itu ya, walaupun ada orang-orang yang percaya Michael Rockefeller tuh nggak dibunuh dan cuma hidup di tengah-tengah suku Asmat yang dia minatin itu, tapi semua penelusuran tentang dia tuh so far emang mengarah ke itu. Emang mengarah ke terbunuhnya dia gara-gara kelakuan Max Lepper yang seuzonan di masa lalu. Max. Kelakuan. Tapi menurut lu kalau dulu Max Lepper nggak nembakin orang-orang di desa Oceanep, apakah ada kemungkinan Michael Rockefeller masih hidup? Atau bakal tetap ngadepin akhir yang sama? Yang mana nih? Silakan komen. And we found hundreds and hundreds of pages of documents that had never been seen before. Two priests in particular who lived in the villages wrote really detailed reports about his disappearance. I mean, who had his head, who had his femur, who had his tibia, who had stabbed him, who had speared him, and they had filed those reports to their superiors in the Dutch government and the Catholic Church. Tambahan dikit, di dokumenter The Search for Michael Rockefeller, tim dokumenternya tuh sempat nginvestigasi footage lama yang diambil di tahun 1969. Dan di footage suku Asmat yang lagi ngedayung itu, kalau kita pause dan tilik-tilik nih, ada satu bule di antara suku Asmat yang lagi ngedayung itu. Nah ini kan aneh kan, siapa coba itu orang? Mana dandanannya udah kayak warlock banget lagi kan? Dan akhirnya orang bule di footage ini banyak dikaitkan sama Michael Rockefeller. Banyak meyakini kalau si bule ini adalah dia. Tapi ya tetap ini nggak pernah terkonfirmasi sampai sekarang ya. In the midst of this appears paddling, stark naked, an obviously Caucasian man dressed in Asmat feathers, paddling his spear paddle alongside 10 or 20 of his Asmat fellows. Oke, sekian Ler Minggu kali ini tentang hilangnya Michael Rockefeller di tanah Papua. Ini gila juga ya. Ternyata anak elit global ada yang hilang di kita loh. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nembang video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.